Ya Allah, ya Allah. Nggak apa-apa, Cah. Ya siji loro. Wong kerenggo anak sih. Anding lo kabeh mau dor anding lo. Anu lho iki, nggawe profil sekolah lho iki.
secara daring. Ketika siswa mungkin tidak dapat di sekolah, nanti siswa-siswi dapat kita berikan video yang nanti mereka dapat pembelajaran. Atau mungkin materi panjenengan tidak selesai, panjenengan bisa membuat video terus nanti disampaikan kepada siswa yang ada di rumah. Nah, kemarin bahan atau materi sudah saya share di grup ya. Yang sudah nanti mendownload. Di sini adalah mungkin handoutnya bagaimana KineMaster itu. Ya mungkin dahulu kita sudah pernah membuat video yang dulu kita sudah membuat videonya. Ada beberapa langkah saat kita membuat video untuk project baru video. Bagi Bapak Ibu yang belum menginstal aplikasi dari KineMaster, panjenengan bisa klik link tersebut. Nah, terus tutorialnya seperti panjenengan juga bisa. Ketika panjenengan buka aplikasi KineMaster seperti ini, kita klik tanda plus, terus kemudian kita masukkan resolusi yang panjenengan inginkan, apakah 16 berbanding 9, 9 berbanding 16, ataupun berbanding 1:1. Kebiasaannya yang paling sering di handphone kita itu resolusinya sekitar 16 berbanding 9 atau 9 berbanding 16 Bapak Ibu. Terus standarnya biasanya seperti itu. Nah berkaitan dengan proyek ya, tadi Pak Uben juga sudah menjelaskan bahwasanya untuk dalam mewujudkan Merdeka Belajar itu salah satunya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya siswa-siswi kita itu sebenarnya sudah punya dasar yang sangat bagus. Mereka itu sudah punya bakat yang mungkin kita sendiri belum tahu, bakat dari putra-putri kita. Nah, tugas bagi seorang guru kita itu selain mendidik dan juga mengajar dan mendidik sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara tujuannya kita itu adalah menebalkan bakat yang sudah ada pada putra-putri kita. Putra-putri kita itu kadang mempunyai seperti Pak Mufid bilang, mereka itu mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang mungkin mereka harus berubah, ada yang harus berubah visual, ada yang bisa berubah gambar, ada juga yang harus mereka itu menggunakan suara juga ada. Bahkan ada juga sing kudu berkiu, sing kudu melayu minta ulun atau kinestetik ya. Nah, itu macam-macam. Nah, kemarin saya tuh membuat tantangan atau challenge pada anak-anak, yaitu tentang apa ya? Alat gerak pada manusia, dan saya suruh anak-anak itu saya tegaskan mereka untuk membuat video tentang sebuah gerak berkaitan dengan alat gerak manusia. Dan ternyata hasilnya luar biasa sekali. Ini saya lihatkan ya, satu saja video dari anak kita kemarin. Itu adalah itu anak kita kelas 8 ini, kelas 8 lagi. Itu kan kemarin sekitar 2 minggu yang kemarin itu saya nantang sama anak-anak band Belalai. Ceritanya saya kan aslinya guru IPA, tapi guru IPA abal-abal. Ceritanya saya kan jurusan fisika, gandeng mulu tuh males merangke gitu kan ya. Terus kata-katanya juga sulit, makanya saya nantang bocah gitu ya. Saya nantangnya mana
kan banyak sekali. Terus nama-namanya sendiri. Menurut saya itu hafalannya itu saya jelek, saya matur. Saya kemudian sudah bisa lihat di sini beberapa fitur atau tombol pada KineMaster. Ketika ini insert, nanti langsung exit saja ya. Oh gini. Nah, langkah-langkahnya saya tahu ya. Tadi ya, ketika pertama kali keluar ya, ini kita biasanya buat baru. Nah, ini saya keluar kita di resolusinya tadi ya. Kita bikin resolusinya tadi, biasanya 16. Kalau mendatar seperti ini 16:9 ya. Tapi nanti kalau seperti ini 9 berbanding 16. Tapi biasanya kalau kita melihat video kan seperti ini, 16/9. Terus panjangnya klik berikutnya ya Bapak Ibu. Klik berikutnya. Oh. Kebanteran. Oh, ini Bude. Buat baru. 16/9 ini jenengan klik sampai warnanya abang. Terus berikutnya 16/9. Terus panjenengan klik berikutnya ya. Nah, bon ini masuk dari sini toh. Nah, foldernya saya masukkan di bahan latihan KineMaster. Seperti ini kita langsung extend saja. Di situ di tempat saya ada 4, di tempatnya Bapak Ibu ada 3, ya. Soalnya yang satu ini saya tambahin. Nah, biasanya dalam sebuah video itu paling tidak itu terdapat 3 bagian. Kita sudah banyak yang sudah berjalan. Kemarin saya tanggal 15 Oktober itu dengan Dirjen Kemenkumham itu memberikan Zoom kita, karena selama pandemi kemarin hampir 1,5 tahun siswa-siswi kita berada di rumah. Ketika mereka kembali ke sekolah, ternyata karakternya itu bukan sudah sangat berkurang, tapi sudah sangat terdegradasi sekali. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah pelan-pelan kita sudah mulai menumbuhkan berbagai macam budaya dan juga karakter yang positif bagi putra-putri kita ya. Seperti ketika pagi hari anak-anak sudah masuk ke sekolah menaati protokol kesehatan. Terus ketika di dalam kelas, ketika sebelum memulai, anak-anak juga membaca juz amma dan juga berbagai budaya positif yang lainnya yang kita rawat, kita kembangkan di sekolah kita. Nah, seperti falsafah dari Ki Hajar Dewantara, Ngarso Songkolo Mati Rangun Karso, Tutwuri Handayani, sedikit saya nambahin saja lagi. Jadi berikut seperti ini Bapak Ibu, tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang ternyata ditemukan oleh Pak Nadiem Makarim, karena yang sekarang merawat dari tujuan dari Ki Hajar Dewantara yang sudah berhasil itu adalah negara Finlandia. Dan ternyata Pak Nadiem Mas Menteri itu sekarang menginginkan bahwasanya kita kembali kita punya tokoh pendidikan yang sangat luar biasa, yaitu adalah beliau Ki Hajar Dewantara, yang menurut beliau tujuan dari pendidikan ini sebenarnya adalah menuntun segala kodrat alam atau bakat. Kalau di dalam bahasa kita adalah bakat, kodrat alam pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu tugas kita Bapak dan Ibu, kita itu adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada putra-putri kita, yang ada pada anak-anak kita, dalam rangka untuk memperbaiki dan menumbuhkan kekuatan, atau dalam seperti saya indikan tadi, untuk menebalkan bakat yang sudah pada anak. Anak-anak kita itu bukan merupakan kertas yang kosong. Anak-anak kita itu sudah mempunyai bakat, sudah mempunyai kodrat alam. Tinggal kita bagaimana merawat penuntunnya. Macam-macam. Ada yang nomor Ibu, visualnya dia bisa kuat, ada yang mungkin psikomotoriknya kuat, olahraganya kuat, ada yang mungkin bermusik jadi apa Bu? Seni musik itu loh, yang kuat tadi. Ini kita sudah banyak yang sudah berjalan. Kemarin saya tanggal 15 Oktober itu dengan Dirjen Kemenkumham itu memberikan Zoom kita,
Karena selama pandemi kemarin hampir 1,5 tahun siswa-siswi kita berada di rumah, ketika mereka kembali ke sekolah ternyata karakternya itu bukan sudah sangat berkurang, tapi sudah sangat terdegradasi sekali. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah pelan-pelan kita sudah mulai menumbuhkan berbagai macam budaya dan juga karakter yang positif bagi putra-putri kita ya. Seperti ketika pagi hari anak-anak sudah masuk ke sekolah menaati protokol kesehatan. Terus ketika di dalam kelas, ketika sebelum dimulai, anak-anak juga membaca juz amma dan juga berbagai budaya positif yang lainnya yang kita rawat, kita kembangkan di sekolah kita. Nah, seperti falsafah dari Ki Hajar Dewantara, Engar Sosok Kulon Mati Rangun Karso, Tutmuri Handayani, sedikit saya nambahin saja lagi. Jadi berikut seperti ini Bapak Ibu, tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang ternyata ditemukan oleh Pak Nadiem Makarim, karena yang sekarang merawat dari tujuan dari Ki Hajar Dewantara yang sudah berhasil itu adalah negara Finlandia. Dan ternyata Pak Nadiem Mas Menteri itu sekarang menginginkan bahwasanya kita kembali, kita punya tokoh pendidikan yang sangat luar biasa, yaitu adalah beliau Ki Hajar Dewantara, yang menurut beliau tujuan dari pendidikan ini sebenarnya adalah menuntun segala kodrat alam atau bakat. Kalau di dalam bahasa kita adalah bakat, kodrat alam pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu tugas kita Bapak dan Ibu, kita itu adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada putra-putri kita, yang ada pada anak-anak kita, dalam rangka untuk memperbaiki dan menumbuhkan kekuatan, atau dalam seperti saya indikan tadi, untuk menebalkan bakat yang sudah pada anak. Anak-anak kita itu bukan merupakan kertas yang kosong. Anak-anak kita itu sudah mempunyai bakat, sudah mempunyai kodrat alam, tinggal kita bagaimana merawat penuntunnya. Macam-macam, ada yang nomor itu visualnya dia bisa kuat, ada yang mungkin psikomotoriknya kuat, olahraganya kuat, ada yang mungkin bermusik itu jadi apa Bu? Seni musik itu loh, yang kuat tadi loh. Kemudian maksudnya sense of ownership di musik itu kuat itu loh, bakatnya itu loh. Ruangnya bisa, matanya bisa langsung nyanyi gitu, bola balik. Saya tuh nyanyi sekolah lagu A, itu saya bablasnya kan lagu B ya. Lirik itu sama Bruno, saya itu mesti kena ngomong karena dari penyanyi tingkat kamar mandi, mesti padu karo bojo kula. Soalnya mesti nyanyi lagu ini apa, itu nyambung itu kan apa. Ya kalau memang saya bakat musik saya non saya nol Bapak Ibu guru. Elek saya itu. Ya karena bakatnya saya bukan di situ. Memang musik kuno lah, makanya saya dia kan nutuk nih kok. Kayak nutuk nama nih gamelan. Saya itu paling sedih sih kurang tahu melu Bapak. Sampai sekarang panjenengan nanti besok saya nutuk gamelan. Terus berikutnya dalam rangka kita proses menuntun putra-putri kita itu, kita memberikan seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat atau potensi kita. Makanya Pak Mungkin tadi untuk mengembangkan bakat dan potensi kita sangat korelasinya sangat positif sekali dengan pembelajaran berbasis proyek. Di situ nanti kita menumbuhkan kodrat atau bakat-bakat alam yang ada pada putra-putri kita. Biar mereka kita berikan keluasan, kebebasan sehingga dapat mengeluarkan kreativitas yang ada pada diri mereka. Tugas kita itu hanya menuntun dan mengarahkan. Nah, guru sebagai mama dapat berikan tuntunan agar mereka menemukan kemerdekaan dalam belajarnya. Ini sebenarnya definisi dari Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara adalah seperti ini. Dan dalam proses menuntun diberi kesempatan pendidikan karakter. Beberapa tahun belakangan pendidikan karakter ini lumayan membutuhkan proses yang lama dan panjang, dan juga konsisten dari orang-orang di sekitarnya untuk menebarkan budaya positif di sekolah-sekolah. Budaya positif di sekolah berisi tentang kebiasaan yang disepakati bersama, yang biasanya kita rumuskan bareng-bareng dan dijalankan dalam waktu yang lama. Karena ini kalau cuma 1, 2, 3 bulan mungkin tidak akan selesai. Mungkin bertahun-tahun seperti budaya ini menjadi khusus ya, panjangnya yang sudah berpengalaman di sini. Anak-anak itu nanti supaya ini 5 budaya positif yang diinginkan sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama adalah gerakan kelas sekolah yang mempunyai tujuan
siswa-siswi kita itu sekarang minat bacanya rendah, karena sekarang itu saya tanya sama anak-anak itu, pernah nggak mereka itu menyisihkan uang untuk membeli buku? Jawabannya pun mereka itu nol. Bahkan didekoi, sopo sing hobine maca itu mau plong-plong Bapak Ibu. Tapi yang di masa lalu ketika saya berangkat ke sini pertama kali, saya Barani Cindy atau Apriliani, itu bahkan mereka sudah membaca novel tentang Harry Potter, tentang ayat-ayat cinta, atau tentang apa itu sing Habibur Rahman El-Siraj itu ketika cinta bertasbih 1, 2, itu mereka malah sharing sama saya gitu. Nah anak-anak saya itu adalah novel gitu ya. Senengannya mau nyetel HP, taruh dolanan Mobile Legends, Free Fire dan yang lain-lain. Nah mungkin dengan gerakan literasi seperti yang dicanangkan Bu Kepala Sekolah tadi, panjenengan memberi motivasi terhadap anak-anak. Nanti cap-cip Bapak Ibu berurutan. Minggu ini Bu Susi untuk pertemuan datang dengan baca 5 menit. Selesai ya. Terus selesai membaca Bu Susi ngikutin jawab. Bu Hestri untuk pertemuan yang datang. Bu Hestri itu nyepakirin dari rumah. Jadi setiap kelas selama pembelajaran itu berjalan, setiap harinya, setiap kita datang ke kelas itu kita mulai dengan literasi selama 5 menit seperti yang kita pakai atau yang diinginkan Bu Kepala dan juga Kementerian Pendidikan. Nonton di Bapak Ibu ya. Materinya bebas, tentang pelajaran boleh atau di luar pembelajaran juga tidak apa-apa. Selain menumbuhkan minat belajar, kita juga menginginkan putra putri kita itu mempunyai informasi yang lebih luas lagi. Terus yang berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler, ini yang sebenarnya untuk menambahkan budaya positif di sekolah. Cuma karena pandemi kita masih menunggu nanti ekstrakurikuler kapan dimulai, tergantung kebijakan dari Dinas Pendidikan. Itu yang baru ya. Kegiatan pembiasaan awal dan akhir pembelajaran yang membentuk kebiasaan dari anak-anak, seperti menyambut kedatangan anak di gerbang. Sudah ya Bapak Ibu ya. Tiap pagi kita piket ya. Yang bapak-bapak di pinggir jalan, yang ibu-ibu di depan gerbang menikah. Terus Jus Ama juga sudah jalan. Terus kemarin kita juga merumuskan sama Mas Muhid sama Bu Kepala, kita masukkan dari teman-teman. Itu sekarang budaya ketika mau pulang, kita sudah diapresiasi kemarin ketika pendamping fasilitator saya kesini. Anak-anak itu kalau pulang kan berebutan per kelas, itu diapresiasi sama beliau. Masa masih jalan mas? Masih Pak, kita masih jalan. Itu masih jalan ya Bapak Ibu. Terus kemarin yang diinginkan kita menggunakan mungkin kembali ke masa lalu sih. Kalau mau pulang disiapin. Kita pakai 3 bahasa Indonesia, bahasa Jawa sama bahasa Inggris. Senin Selasa nanti pakai bahasa Indonesia, kayaknya sudah biasa nih. Rabu Kamis nanti pakai bahasa Jawa, monggo Bu Trinani sama Mbak Jeki dipersiapkan yang nyiapke bocah yang arep pulang mau berdoa itu bagaimana. Sing terakhir nanti bahasa Inggris Bu Muji monggo bertiga bahasa Inggris kalau menyiapkan anak-anak itu bagaimana. Nanti kalau pas nyiapnya itu monggo mungkin tidak harus ketuanya, mungkin Bang Win biasanya anak-anak bergantian Bang ya. Sing nyiapke. Khususnya nyiapin bahasa Inggris. Jadi nanti anak-anak lama-kelamaan semua bisa mungkin memimpin kelas masing-masing. Selain menumbuhkan kemampuan anak, jiwa kemampuan dalam pribadi anak-anak dan juga ngapalke secara tidak langsung. Maka Ibu ketika pulang sebelumnya nanti Senin Selasa nanti kita pakai bahasa Indonesia, Rabu Kamis nanti pakai bahasa Jawa, Sabtu nanti kita pakai bahasa Inggris, nanti teksnya nanti digantikan, kita bagikan sama wali kelas dan juga masing-masing bapak atau ibu guru. Itu ya. Salah satu anak-anak yang mungkin salah satunya nanti dibantu panjenengan. Berikutnya adalah perilaku spontan. Itu sudah ya kita ya, produknya anak-anak itu sudah lumayan banyak untuk perilaku spontan ini. Biasanya kalau bapak ibu guru dari sekitar, so kadang anak-anak itu sudah bantu gitu. Ketika kita bagi LKS saat pandemi, ada anak yang menemukan uang, itu juga salah satu budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita. Menetapkan tata tertib di sekolah yang merupakan benteng pembatas antara yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, yang baik ataupun yang tidak baik. Tata tertib sudah kita buat, kita sosialisasikan, bahkan orang tua sama anak-anak sendiri juga sudah bertanda tangan pada materai. Dan juga kemarin sudah kita lakukan beberapa inspeksi seperti pakaian dan juga rambut pada putra putri kita, biar menumbuhkan budaya positif dan disiplin di SMP Negeri 1 Kulon ini berjalan dengan baik. Nah ini saya simpulkan yang tadi,
tambahan lagi yang ketiga ini. Setelah gerakan literasi, yang kedua adalah ketika mengakhiri pembelajaran dengan menggunakan 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan yang terakhir minggu malam kemarin juga sama saya Mas Ubud itu menyimpulkan hari Jumat nanti diaktifkan setengah jam di depan. Bu Hedi nanti dibikinkan jadwal setengah jam ke depan. Pada minggu pertama nanti Jumat bersih. Jadi nanti tidak ada anak-anak nanti nopong ya. Sintanya pakai seragam olahraga atau pakai pramuka. Jumat pakai pakaian olahraga kan Bapak Ibu ya. Minggu pertama adalah Jumat bersih, minggu kedua Jumat beriman. Ini kemarin seperti masukannya Pak Mufid, nanti kita setiap bulannya pada minggu kedua kita pengajian di masjid kita. Selain itu, monggo nanti kolaborasi ini pun Bu Neti ya. Bu Neti Jumat iman ya di minggu kedua ya. Kali Pak Mursyid sama Pak Eko monggo nanti bagaimana panjenengan masnya nanti Bapak Ibu sama siswa nanti kita pengajian di masjid kita. Yang ketiga, minggu ketiga Jumat sehat seperti biasanya olahraga. Yang terakhir nanti pada minggu keempat itu adalah aksi bergizi. Anak-anak sarapan nanti dibawa praktikan minggu keempat dan ini efektif nanti mulai minggu depan pada tanggal 1 November nanti ya. Bubur nyepake juga nanti sarapan ke Bapak Guru ya. Anak-anak sarapan di kelas, Bapak Ibu Guru nanti sarapan together di kita di ruang guru nanti ya. Lah buat sarapan bersama kan sarapan together kita muji loh. Sarapan together ya begitu. Nah, iya dong. Nyampe bahasa Inggris ya seperti itu. Itu mungkin terobosan untuk tahun ini. Terus sedikit quote of the day. Quote pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu yang saya ambil dari Kiai Haji Maimun Zubair. Quote-nya beliau adalah begini Bapak Ibu. Yang paling hebat bagi seorang guru itu adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah itu adalah mengajar Bapak Ibu. Ketika melihat murid-murid kita yang menjengkelkan dan melelahkan, kadang hati kita itu merasa teruji ya. Merasa jengkel terhadap putra-putri kita. Kesabarannya teruji sekali ya. Namun kata beliau, namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara salah satu dari mereka kelak mungkin ada tangan kecil mereka yang menarik di surga Bapak Ibu. Ada ya. Walaupun kita jengkel dengan pola murid kita, mungkin salah satu dari tangan-tangan mereka itu nanti yang membawa kita masuk ke pintu surga. Membuat kita berpikir positif ketika kita menjalankan sebagai seorang guru. Gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya, ada kekurangan atau kelebihannya. Saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lainnya. Bang.
Wassalamualaikum masih bicara. Siap! Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila karya Sudarnoto. Dimulai hitungan ke-4. Ayo maju, maju 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Perhatikan semuanya. Ya! Ya! Sebelum dari mulai diberitahukan kepada semua siswa bahwa mulai hari ini jam pelajaran yang awalnya 30 menit menjadi 40 menit. Kemudian sebelum pembelajaran pembiasaan yang tadinya 15 menit menjadi 30 menit. Saya ulang, pembiasaan sebelum pembelajaran 30 menit, 10 menit. Terima kasih. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, tanahku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Sanjung kemarin biar aja. Tapi aja. makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Please, before we begin our lesson, let's pray together. Pray. Before we begin our lesson, let's pray together. Pray. Ya Penagio, sumangga kita dedonga mitarat kapita dosanipun piyambak-piyambak. Dedonga kawiwitan. Dedonga cekak. A'udzubillah. Inna sya'yakum la syatta.
Ayo Dok, siapa? Sekarang tugasnya? Ya. Kamu mau bahas apa hari ini? Sejarah? Yuk, silahkan dibaca. Yang lain silahkan didengarkan. Nanti kita bahas bareng-bareng hasilnya. Sejarah game permainan daring atau online games dalam jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan yang sejenisnya selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini, seperti modem dan koneksi kabel. Biasanya permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Sebuah online bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan tertentu. Permainan daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan dua orang dikembangkan dalam tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970 sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut pelapor diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online, di mana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang diperlukan. 2 tahun kemudian muncul Pluto dengan kemampuan grafik baru yang digunakan untuk menciptakan permainan untuk banyak pemain, multiplayer game. Ya Dok. Kejuangan ke sana masih sangat terbatas. Mari mengaku sendiri kerinduan itu dengan membahasnya dari satu topik dari sekian banyak yang diulas soal itu. Maka adalah sendiri. Bagi pendidikan itu termasuk Tapi sebelumnya saya mau nyanyi dulu anak-anak. Boleh gak nyanyi? Judulnya apa ya? Sayang-sayang. Jadi teringat mantan Pak. Sayang-sayang. Dengarkan ya. Sayang-sayang, anakku sayang, jangan lupa sembahyang. Sayang-sayang, muridku sayang, jangan lupa sembahyang. 1 hari 5 kali sujud pada Ilahi. 1 hari. Saatnya meraih mimpimu.
Rian Abinuria Fendi SPD Jas, tepatnya sebagai guru olahraga di SMP Negeri 1 Tulung. Di sini saya akan mengutarakan beberapa hal terkait dengan program pelaksanaan pengimbasan dari Bapak Kris Hadiana selaku calon guru penggerak. Di mana dalam program pelaksanaan guru penggerak tersebut sudah beberapa terrealisasi, yaitu diantaranya adalah 1. Pelaksanaan beberapa kegiatan yang menunjang terkait dengan profil program pembelajaran Pancasila atau pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu kegiatan pembiasaan yang diawali dengan kegiatan persiapan masuk kelas, kemudian kegiatan religius atau berdoa untuk mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, serta adanya kegiatan mingguan yaitu berupa kegiatan Jumat beriman, Jumat bersih, dan Jumat sehat. Dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi terkait dengan program guru penggerak sudah beberapa terlaksana secara optimal, sehingga dengan harapan dari apa yang telah diterapkan oleh Bapak Kris Hadiana selaku calon guru penggerak melalui program-program tersebut baik harian ataupun program mingguan itu akan berimplikasi langsung kepada profil pelajar Pancasila yang tidak terlepas dari merdeka belajar. Dengan demikian harapan kami semoga kedepannya nanti melalui program tersebut bisa menjadikan kontribusi pada khususnya peserta didik yang aktif, kreatif, dan inovatif dalam ruang lingkup profil pelajar Pancasila, dan tentunya akan mendukung terwujudnya suatu pendidikan merdeka belajar. Terima kasih, itu dari kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, guru seni budaya SMP Negeri 1 Tulung. Akan menjelaskan tentang penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Tulung berkolaborasi antara guru penggerak di sekolah dengan program pembiasaan harian dalam kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan menumbuhkan karakter dan profil pelajar Pancasila yang kemarin terdegradasi karena pembelajaran secara daring. Dengan digunakannya 3 bahasa dalam 1 minggu, yaitu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, berdoa, membaca juz amma, dan melaksanakan Jumat bersih, Jumat beriman, dan Jumat sehat, serta aksi bergizi, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan karakter siswa dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Retnawati, guru IPA dari SMP Negeri 1 Tulung. Sebelumnya terima kasih kepada Kemendikbud yang sudah melaksanakan program guru penggerak karena sangat bermanfaat bagi kami sebagai rekan sejawat dari calon guru penggerak, dalam hal ini Bapak Kris Hadiana. Penerapan budaya positif yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Tulung sebelumnya pada masa pandemi itu sangat terdegradasi karena anak-anak belajar secara daring. Setelah ini anak-anak belajar secara tatap muka. Kami sudah banyak melakukan pembiasaan yang mendukung ke arah profil pelajar Pancasila. Salah satunya anak-anak dibiasakan dalam mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Kemudian anak-anak juga dibiasakan untuk membaca Al-Quran sebelum melaksanakan pembelajaran. Selain itu, anak-anak juga dibiasakan untuk sholat zuhur berjamaah secara bergantian. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan terpadu antara guru, siswa dalam kegiatan-kegiatan keimanan, misalnya dalam Jumat beriman. Kemudian ada lagi dalam pembiasaan untuk gotong royong dalam Jumat bersih dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Sofa Salsabila dari kelas 7F.
Pendapat saya mengenai budaya positif dari SMP Negeri 1 Tulung adalah membantu saya untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya pada pagi hari ini akan mengadakan testimoni kaitannya dengan kegiatan sekolah kami untuk membentuk siswa-siswa kami insya Allah telah menjadi pelajar Pancasila yang berkarakter. Saya kaitkan atau saya kolaborasikan dengan kegiatan dari salah satu guru penggerak yaitu Bapak Krisadiana SPD. Yang saya lihat sekarang ini kegiatan kami setiap pagi anak-anak itu masuk karena masa pandemi sudah terlatih untuk cek suhu dan selalu patuh prokes, memakai masker. Sebelum masuk kelas, anak-anak itu sudah pada cuci tangan, kemudian tidak bersalaman dengan Bapak Ibu guru, hanya melakukan gerakan menduduk dengan meletakkan dua tangan di dadanya. Itu tanda hormat kepada Bapak Ibu guru dan teman-temannya. Kemudian yang lain, sebelum pembelajaran, anak-anak semua itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan berdoa dan juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang pendek-pendek karena waktunya hanya terbatas. Itu dilakukan rutin setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian kalau mau pulang, anak-anak sudah siap itu sebelum pulang menyanyikan lagu wajib untuk selalu mengingat negara Republik Indonesia yang merupakan tanah kelahirannya. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran, sebelum pembelajaran, Bapak Ibu guru itu melatih atau membiasakan anak-anak untuk interaksi walaupun hanya 5 menit. Kemudian yang lain, kegiatan nyata dari guru penggerak Pak Krisadiana SPD itu juga melakukan kegiatan nyata yang setiap hari Jumat diadakan kegiatan secara bergantian. Minggu pertama itu Jumat iman, minggu kedua Jumat bersih, minggu ketiga Jumat sehat, kaitannya dengan kegiatan aksi bergizi. Kemudian yang minggu ke-5 itu ada kaitannya dengan Jumat sehat, mungkin jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi karena ini masih masa pandemi, kegiatan itu selalu bergantian. Anak-anak nomor absen 1 sampai 16 minggu ini, minggu berikutnya anak-anak nomor absen 17 sampai 30. Begitu secara rutin dan insya Allah anak-anak itu sudah sangat patuh dengan prokes. Karena apa? Di dalam ruang kelas mereka selalu menjaga jarak dan juga tidak melepas masker kalau tidak sedang makan. Itulah kegiatan nyata kami yang kami lakukan. Kami berharap warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru dan karyawan, ingin mencapai bahwa anak-anak kelak menjadi profil pelajar Pancasila yang handal dan selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang kami lakukan dengan harapan satu, untuk selalu jaga kesehatan. Ini aksi nyata terutama dari Bapak Krisadiana SPD. Semoga ke depan menjadi guru penggerak yang menggerakkan teman-temannya dari sekarang ini kepada semua warga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dan sehat selalu. Ya, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan tentang pelaksanaan
lanjutkan untuk kegiatan positif anak-anak agar ada peningkatan menuju profil pelajar Pancasila, terutama dalam kegiatan tadi untuk pendidikan akhlak mulia, juga cinta tanah air, misalnya nyanyikan lagu Indonesia. Kemudian kalau bisa pulang itu dilakukan juga menyanyikan lagu salah satunya. Kemudian hari-hari Jumat ini seperti pertama dari sama 4 itu dilakukan sesuai dengan